Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila tuanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, Allah Jalla fi'ala memberikan taufik kepada kita untuk kembali melanjutkan pembahasan kita berkenaan kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah Fi Masailil I'tiqadiyah. Kita lanjutkan pada uh, pembahasan ma awwalu ma yuqda bainal ibad. Saya persilahkan kepada Bapak Budi untuk membaca. Tafadhol. Halaman 51. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Ustaz. Tafadhol. Ma awwalu ma yuqda bainal ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif ma awwalu ma yuhasabu bihil ibadu yaumal qiyamati. La 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 la. Khata. Ma awwalu ma yuqda. Oh, namin. Bawahnya. Jannah. Ma awwalu ma yuqda bainal ibadi wa ma dalilu ala ma taqul. Ya, Apa terjemahkan. terjemahkannya ma awal? Gimana Pak Budi? Silakan terjemahkan. Ma awwalu ma Apa yang pertama ditakdirkan di antara hambanya, dan apa bukti atas perkataan tersebut. Wa inna awwalu ma yuqda bainal ibadi fid dima'i liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna awwala ma yuhkamu bainal ibadi fid dima'i. Sesungguhnya pertama yang ditakdirkan, Ustaz, ya. Yukubo itu yang diputuskan atau yang diselesaikan. Oh, Maksudnya yang apa? Maksudnya itu yang diselesaikan dalam apa namanya perkara hisab di hari kiamat itu di apa yang hisab. nah, ya. Bahwasanya pertama yang diputuskan di antara seorang hamba di dalam dimai, Dalam persoalan pertumpahan darah. dalam persoalan pertumpahan darah. Dikauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awalama yuhkamu bainal ibadi bid dima'i. Sungguhnya pertama kali yang dihukumi di antara seorang hamba adalah perkara pertumpahan darah. Terus lanjut. Hal Lanjut. tunsabul mawazinu. Hal tungsobul mawazinu litu zanabihal a'malu yaumal qiyamah. Apakah nisab di dalam mizan untuk timbangan amal-amal? Nah, Ustaz? Hal tunsabu al mawazin.
apakah akan digunakan atau dipasang al-mawazin. Al-mawazin itu mizan ya, Mizan. jamak dari mizan, yakni timbangan, timbangan Hal amal. nah, apakah akan dipasang timbangan-timbangan eh, Itu wazannya untuk menimbang menimbang amal-amal untuk pada menimbang hari kiamat. hari kiamat? Naam, tungsabul mawazinu lituzana bihal a'malu kulluha yaumal qiyamati bimizanin haqiqiyin lahu lisanun wa kaffatani. Ya, akan dipasangkan timbangan-timbangan untuk menimbang amal-amal seluruhnya pada hari kiamat dengan timbangan yang sebenar-benarnya lahu diantaranya Ustaz ya. Lahu lisan Lahu, yang dia mempunyai lisan, oh nah. Lahu dan dia lisanun kafat wa kafatani memiliki lisan dan dua dua telapak timbangan, tangan, dua dua timbangan. timbangan, ya, dua sayap. Oh, dua saya. Nah, Maksudnya dua apa ya? Timbangan kan punya dua ini ya, dua persis dudukan ya. saja. Nah, sisi kanan dan sisi kiri gitu. Nah, betul. Dua timbangan aja namanya. Oh, dua timbangan. Liqaulihi ta'ala, karena sabda Allah Subhanahu nah, firman Allah Subhanahu wa taala wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan akan ditaruhkan timbangan-timbangan untuk kisto. Kisto apa, Ustaz? Pertengahan, Ustaz. Eh, Timbangan yang benar, Nah, Ustaz timbangan apa? yang timbangan yang benar, Oh, timbangan yang tengah ya, Ustaz. Bisa timbangan yang diartikan benar. adil, Ustaz ya. Boleh. Timbangan yang tengah liyaumil Alkista qiyamah itu di Alkista itu bisa kita pahami dengan apa ya? Eh, yang pertengahan, yang adil, yang apa ya? Tidak ada kecurangan lah di timbangan itu. nah, Ustaz. Dan akan ditaruhkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Wa qaulihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wal waznu yauma idzin haqqu faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Dan timbangan pada hari itu adalah hak, dan barang siapa sakulat menimbang saja, Akulas berat, dan barang siapa bergerak timbangan-timbangannya, berat, berat. maka berat timbangan barang siapa berat timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi pada dirinya sendiri. Dengan apa yang mereka bima kanu bi ayatina, Dan mereka ini dengan apa terhadap yang dan mereka ini orang-orang yang merugi ini terhadap ayat-ayat kami, mereka zalim. oh ya, Eh, dan mereka zal- ini mm-mm. Gimana uh, gimana? Gimana, lanjutkan. Dan mereka
dan mereka orang-orang yang merugi pada dirinya sendiri itu dengan sebab mereka mendolimi ayat-ayat kami. Ya, khair insyaallah. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Pak Budi ya. Berikutnya Bapak Ibnu Reza. Masirat. Nah, Ustaz. Silakan Pak Masirat, Ibnu Reza. masirat, siratu huwa jisrun mahdudun ala matni jahannama bainal jannati wan nar. Eh, apa itu sirat? Jalan. eh As-siratul jalan tersebut merupakan huwa jisru mahdudu, merupakan jembatan. Jisrun apa Pak Ibnu Reza? Jisrun membentang. Jisrun itu jembatan. Jembatan. Ya, jisr, Eh, jembatan. jalan Mamdud itu maknanya terbentang, membentang. terpampang, terhampar. Mamdud. Nah, Ustaz, jalan itu yang dimaksud dengan jalan adalah jembatan yang Jangan terbentang. jangan jangan terjemahkan dengan jalan. Cukup antum sampaikan afsirat. Jadi sampaikan apa Oh, adanya. nah, Ustaz, Ah, sirat. Jangan Sirat diterjemahkan jalan. Sirat adalah jembatan yang terbentang melintasi antara neraka dan surga. Terus Eh, wama sifatu dan wama sifatu huwa adaku minas sya'ri wa ahaddu minas syaifi wa asyaddu hararatan minal jamr alaihi kalali libu takhtafu man umirat bi khotfi fayamurru nasu alaihi ala qadri a'malihim faminhum man yamurru kalamhil basar wa minhum man yamurru kal barki wa minhum man yamurru karrih wa minhum man yaz yazhafu zahfa wa minhum man yukhtafu fayulqa fi jahannam. Eh, apa sifat-sifatnya sifatnya siapa? sirat tadi, Ustaz? Ngam. Sifat-sifatnya adalah adaku minas sa'ri ini lebih tipis dari rambut. Betul. Wa ahaddu wa ahaddu minas syaifi. Atau pasti kan nggak tahu ya makna ahadu ya. Makanya. Nah, Ustaz. Atau bisa kira-kira. Itu kan setelahnya ada minas pedang. saif. Coba pedang ya. Kira-kira apa makna yang cocok? Bumbu apa dari pedang? Lebih tajam. Mumtaz. Dan lebih tajam dari pedang. Wa asyaddu dan lebih panas. Berarti minas Jabru itu maknanya adalah bara api. Nah, dan lebih panas dari bara api. Wa alaihi Kalalip tahu maknanya apa? kalala libu. Kalalip itu kait-kait apa ya? Ya kait kayak kait pancingan gitu. Nah, Ustaz. Dan
ada kaitannya yang Oh akan enggak. Leset mengaiti. bukan kaitan. Kait-kait. Ada kait di atasnya yang akan mengait siapapun. Boleh. Atau yang akan apa ya, mencabik atau menangkap apa ya, yang cocok ya. Yang akan menangkap lebih tepatnya kali ya. Hmm, Atau boleh juga yang akan merenggut. Boleh juga Merenggut. tuh, bagus tuh. Ya, Merenggut. Ah. ada kait di atas Mengkoyak, yang mengkoyak juga bagus. Mengkoyak juga bagus. Karena sebenarnya kan makna yang diinginkan itu ada orang di atas sirat, terus di bawah ada lemparan-lemparan kait kan yang akan mencabik-cabik dia gitu. Mungkin boleh Oh, diterjemahkan merenggut, boleh. nah, Ustaz. Ada kait di atasnya yang akan merenggut siapapun. Man umirat bi khatfihi, yang memang Allah perintahkan untuk orang ini apa, dicabik-cabik dengan kait Gitu. tersebut. Ah. Kemudian fayamurun nasu, Fayamurunasu ya maka yamur itu berjalan nah Ustaz. atau melewati. Fayamurunasi berarti manusia yang melewati ya. Ustaz. Ya betul, manusia melewati al-jisr Eh, itu, sirat itu, Sesuai sesuai dengan perbuatannya dari amal itu. sesuai amal perbuatannya. Sesuai dengan amal perbuatannya. Minhum di antara mereka yang Ya. lewat man ya yang lewat ya muru kalam hil basor. Nah, itu Eh, pasti nggak tahu dong makna lamhu itu apa, ya kan? eh, Melewati dengan cepat ya Ustaz. Enggak. Tahu nggak makna lamhu? Kalam hil. Kalau ka itu kan itu seperti kan. Lamhu itu nggak maknanya apa? Belum Ustaz. Kalam Nah, hil gampang. Antum kan lihat tuh kata setelahnya apa? Al-basar. basor Al-basar apa? mata. Kalau Basar. cepat Ustaz. Ya, basar itu mata. Kalam hil basor. Sekejap mata. Mumtaz. Nah, ini Nah, cara kita menerjemahkan gitu ya. Kalau kita nggak tahu secara presisi ini apa ya, nah lihat kata setelahnya. Apa nah, apa makna yang cocok. Nah, gitu. nah, Ustaz. Nah, Nanti ada manusia yang melewati dalam sekejap mata. Wa minhum man yamurru dan ada pula man yamurru al-barku itu kilat. dan ada pula dan ada juga yang melewati seperti kilat. Terus wa minhum dan di antara mereka ada man yamurru karih. Ini itu Eh, angin. oh dan ada juga yang melewati seperti angin yamurru karih. Wa minhum dan ada juga yang wa minhum man yashafu zahfa. Dan ada juga yang melewatinya seperti mama ana zahfa. Zahvan itu kalau bahasa Betawinya ngesot. Merayap Ustadz ya. Iya, marah. Ya udzubillah ya, bukan kita Hmm. nggak masuk itu. Ada juga yang melewati dengan merayap wa minhum man yukhtafu fayulkafu. Dan ada pula yang eh, yukhtafu Yang fayulkafu. dikaitkan apa ya? Apa sih Direnggut bahasa tadi yang ya tepat Ustadz. ya? Direnggut tadi ya. Ya, ada yang direnggut atau dikait dari bawah, lalu Fayulkafi konflik hanya terus dia jatuh ke dan atau dia ditarik dibuang, ke ditarik ke dalamnya. jahanam. Dan direnggut dan ditarik ke dalamnya, ke Lalu dalam jahat. lanjutkan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yudrabu ji'surun ala jahannam
fa'akunu awwalaman yajuzuh wa da'watur rusuli yauma lahumma salim wa bihi kala libu mislu sauki sa'dan hal tadaruna syauqas sa'dan qalu qalu na'am ya Rasulullahi qala fa innaha mithlu sauqis sa'dani ghaira annahu la ya'lamu qadra izamiha illallahu fatahtafun nasa bi a'malihim. Ini ya. Qala Nabi berkata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Wala sebuah probu anjisron, maka akan dibentangkan jembatan di antara neraka jahanam dan ya, dibentangkan. dan akan dibentangkan jembatan di antara Di neraka atas. di Itu di atas. atas neraka jahanam, dan aku akan menjadi orang yang pertama. Ya juzu. Man yajuzuhu, ya akan melintasinya. Aku orang pertama yang akan melintasinya. Sesuai dengan dakwah Rasulullah. Nah, wa da'watur rasuli yauma idzin, dan doa para rasul di hari itu, di hari melintasi sirat, apa doanya? Allahumma Allahumma salim. salim wa bihi. Apa? Enggak, doanya cuma dua. Ya Doanya Allah, cuma berilah. Halo Pak Ibnu. Doanya Nam. cuma Allahumma salim. Oh, nah, Ustaz. Apa tuh maknanya? Ya Allah, berikanlah keselamatan, salim. Ya. Jadi ketika setiap ada umat dari seorang rasul itu lewat, maka para rasul yang sudah melintasi duluan itu akan berdoa kepada Allah Jalla fi'ala, Allahumma salim. Ya Allah, selamatkan si fulan, ya Allah selamatkan si fulan. Jadi tiap satu orang, ya ini sesuai dengan hadis ya, setiap satu orang yang lewat ya akan melewati, maka para rasul itu akan mendoakan orang tersebut, Allahumma salim. Nah, ada yang selamat, ada yang jatuh. Kemudian Pak, wabihi kalalib Ibu mislu Syaiki Sya'dani. Syauki Sa'dan. Syauki Sya'dan yang di dalamnya wabihi kalalibu. Syauki itu duri ya. Di dalamnya ada duri Sya'dani. Seperti duri. Wabihi kalalib, dan di dalam jahanam itu, di bawah itu ada kalalib, kait-kait. Mislu seperti apa? Seperti Syauki Sa'dan, seperti duri singa. Allah Ta'ala makanya gak tahu ya, belum pernah melihat seperti apa duri Sa'dan. Mungkin nanti hanya coba cari di Google kali ya, coba cari dulu sambil terjemahkan ya. Nah, berarti artinya yang di dalamnya ada kait-kait yang tajamnya seperti duri singa, begitu Ustaz ya? Ya, betul. Dan hal tadaruna. Antum kalau teman-teman coba antum tulis di Google Syauki Sa'dan itu kayak bulu babi ya bentuknya. Kayak bulu babi ya. Teman-teman tahu gak bulu babi? Hewan bulu babi. Tahu? Nah, kayak gitu. Jadi dia kaitnya kayak bola gitu, tapi ada banyak apa namanya duri-durinya di permukaannya.
Mm. Hmm. Dan itu panjang-panjang. Jadi kaitnya kayak gitu. Oke, lanjut. Apakah tadruna sadani, apakah kait tajam seperti bulu singa? Qalu na'am Mungkin ya Rasulullah. mungkin Pak Ibnu, kita revisi terjemahannya, cukup kita sebutkan duri Sa'dan, Oh, Dori Sa'dan begitu Ustaz. ya, sesuai nama aslinya. Nah, Ustaz, apakah dua duri Duri Sa'dan qalu na'am ya benar Naam ya Rasulullah. benar ya Rasulullah eh, pernah berkata fa innaha Bukan mislu. benar ya. Jadi Rasulullah nanya, hal tadruna syauka Sa'dan? Kalian tahu nggak duri Sa'dan? Nah, kemudian para sahabat menjawab, ya kami tahu, hai Rasulullah, nah gitu. Oh, ya Ya wahai kami Rasulullah tahu. begitu ya Ustaz. Ya kami tahu Rasulullah. Ya kami tahu ya Rasulullah. Eh, Beliau bersabda, Rasul bersabda, eh, fa innaha mislu, oh ini tadi. Sesungguhnya mereka itu seperti duri Sa'dan. Ghaira hanya saja tidak ada yang mengetahui anhu la ya'lamu qadra izamiha. Hubungan ini Mengetahui sebenarnya juga bentuk tulang ya. Tapi makna yang diinginkan adalah itunya, apa namanya, luas dulunya itu loh. permukaannya. Kan iya kan dulu kayak tulang tuh. Luas. Luas-luas dulunya itu. Kayak apa Allah yang tahu. Hanya saja tidak ada yang mengetahui luas dari Ya, qadar itu kadar ya, atau besar. bentuknya, Oh, hanya atau saja tidak ada yang ukurannya. mengetahui bentuk. Tidak ada yang mengetahui bentuk izamaha ilallah. Dulunya Durinya kecuali Allah. fatakhfafun nasa bi'a'malihim. Fatah stafu. Fatakhfaf itu maka akan direnggut, akan dilempar boleh juga, akan Oh. dikait. Mereka akan dikat atas perbuatan-perbuatan mereka. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa innaha mithlu. Lihat, mithlu. Berarti Mislu. berarti apa? Rasulullah hanya memberikan pendekatan saja, pendekatan ilustrasi yang semoga itu bisa menjadi gambaran. Tapi ingat, Rasulullah mengatakan, ghaira annahu la ya'lamu qadra 'idhamiha, gak ada satupun yang tahu kayak mana sebenarnya Nah, ukurannya, bentuknya, ketajamannya, kecuali hanya Allah yang tahu. Nah, ini diantara konsep Al-Quran. Memang gak ada satupun makhluk yang pernah melihat, ya, bagaimana bidadari, bagaimana buah-buah di surga gitu kan, bagaimana dunia Sa'dan, belum pernah ada satupun yang melihat. Nah, tapi metode Al-Quran selalu memberikan eh, pendekatan ilustrasi supaya kita menjadi termotivasi. Nah, memang pasti nggak bakal sama. Tapi kalau kita sudah punya gambaran dunia Sa'dan di dunia itu kayak apa, ngeri juga ya, angin tajam. Nah, kita punya gambaran akhirnya. Wah, berarti di akhirat jauh lebih dahsyat ininya, kaitnya, kayak gitu. Termasuk juga buah-buahan di surga, gitu kan. Atau kalau kita bahas bidadari misalnya, itu pasti ya belum pernah ada jin ataupun manusia yang melihat. Tapi Allah kasih gambaran nih, kasih gambaran pendekatan. Karena kalau kita gak dikasih pendekatan ilustrasi, menjadi hal yang abstrak, sehingga kita sebagai manusia ya kurang termotivasi. Nah, kalau sudah punya gambaran, pendekatan gambarannya kayak apa, ya kita semangat, makin semangat, makin takut untuk ya berbuat maksiat. Wallahu taala alam.
Baik, berikutnya Bapak Pak Ibnu, jazakallahu Pak Ibnu ya. Wajazakallah khair. Berikutnya Bapak Rudian Syah. Ma al-haud, ma al-haudu. Assalamualaikum Pak Rudian Syah. Kalau tidak ada respon, saya beralih ke Abu Ishak. Assalamualaikum Pak Abu Ishak. Assalamualaikum Pak Winnie Abu Ishak. Oke, kayaknya masih di toilet. Saya beralih ke Bapak Zulkarnain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Fadal. Mal haudu. Al-haudu huwa nahrun wa'adahu Allahu azza wa jalla lin-nabi sallallahu alaihi wa'adahu Allahu azza wa jalla lin-nabi sallallahu alaihi wasallam taridu alaihi ummatu yaumal qiyamah. Wa ma sifatu al-haud adalah nahrun, sungai, wa'adahu Allah, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan azza wa jalla di Nabi, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'ada itu lebih tepatnya yang Allah janjikan. Wa'adahullahu. Yang Allah janjikan. Allah, yang Allah janjikan azza wa jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Taridu alaihi ummati. Berkumpul, Ustaz. Apa tarid? Ya, berkumpul atau ya boleh, atau apa ya? Zahaba ilaih. Orang pergi ke sana. Ya, orang akan pergi ke sana. Umat Nabi Muhammad SAW akan berkumpul di sana pada hari kiamat. Ya, jadi Dan apa sifat-sifatnya? Haud ini dia sungai atau telaga boleh juga, yang satu rasul itu punya telaga gitu ya, dan umat itu dia akan mendatangi haud sesuai pemiliknya, yaitu sesuai rasul masing-masing. Lanjut. Wa ma sifatuhu. Apa sifatnya? Apa ciri-cirinya? Sifatuhu anna ma'ahu asyaddu bayadan minal labarin wa ahla minal asali wa aniyatahu adadun nujumis sama wa tulahu syahrun wa ardahu syahrun wa rihu atyabu minal mis. Sifatnya seperti sifatuhu sifatnya bahwa airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Wa aniyatahu, dan gelas-gelasnya ada dulu lebih banyak sebanyak bintang-bintang di langit. Wa tulahu, dan panjangnya 1 bulan. Wa aradahu, dan luasnya juga 1 bulan. Wa rihahu, dan baunya lebih harum minal mis, dari parfum mis. Ya, wa ardahu wa tuluhu syahran. Panjang dari sungai ini adalah sepanjang orang kalau melakukan perjalanannya selama sebulan. Ya, sebagai informasi aja, di zaman itu orang kalau mau safar atau apa namanya bepergian itu pakai hewan ya kuda atau onta. Berarti tinggal dikali aja, ya, onta atau kuda ini kalau dia jalan cepat, sehari berapa kilo gitu kan, berarti kan luas sekali gitu.
Masya Allah. Lanjut. Qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Kautsar. Qara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam suratul Kautsar hina nazalat thumma qala atadruna mal kautsar faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsirun huwa qawdun alaihi ummati yaumal qiyamati atiyatu adadul nujum fayuhtalajul abdu minhum wa aqulu rabbi innahu min ummati fayaqulu ma tadri ma ahdasa ba'dak. Ya. Rasulullah SAW membaca surah Al-Kautsar ketika dia memasukinya. Kemudian dia berkata, atadruna mal kautsar, apakah itu Al-Kautsar? Fakulna, maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu alam. Rasul Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu nahrun, sesungguhnya dia adalah sungai. Wa adanihi rabbi, yang Allah janjikan kepadaku azza wa jalla alaihi khairun katsirun, di dalamnya banyak kebaikan. Huwa khaudun, dia adalah telaga. Taridu alaihi ummati, yang umatku akan mendatanginya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Aniyatuhu gelas-gelasnya sebanyak bintang. Fayuh talaju abdu minhum. Diusir. Ya, dan diusir seorang hamba. Fayuhtalajul abdu, seorang di antara mereka. Abdu minhum, dari mereka. Fa'akulu, maka aku berkata, Rasulullah SAW, Rabbi, wahai Tuhanku, inna min ummati, sungguhnya dari umatku, mata dari, dia tidak tahu apa yang ahdasa ba'dak, apa yang dia sampaikan setelahku. Baik, dalam hadis ya disebutkan salah seorang dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi mana Rasulullah mengetahui dia adalah umatnya. Penjelasan sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibedakan dari bekas wudhunya. Ini pendapat para ulama. Nah, berarti dia Muslim. Kemudian diralahnya, ya ternyata orang ini nggak diizinkan untuk ya meminum atau menebu air dari al-haud. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Rabbi, wahai Allah Jalla fi'ala, innahu min ummati. Ya, kenapa kau diusir? Bukankah dia adalah umatku? Karena kalau dia umat Rasulullah, maka dia berhak untuk ya melepaskan dahaganya. Karena di mahsyar itu ya orang ya kepanasannya, bahkan mereka kebanjiran oleh keringat mereka sendiri. Maka apa jawaban kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma tadri, engkau tidak tahu. Ma ahdatsa ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka ya ada-adakan dalam masalah agama setelah engkau wafat. Nah, ini dalil yang jelas bahwasanya orang-orang yang terjatuh ya, yang sengaja mereka membuat muhdats ya, perkara yang bid'ah dalam persoalan agama. Ya, awas hati-hati ya. Hal yang diada-adakan dalam persoalan agama. Yang ada pun kalau persoalan dunia, kita dituntut untuk terus berinovasi. Nah, tapi mereka yang sengaja
Ya, sudah dinasihati untuk tidak berinovasi dalam tata cara ibadah, tapi mereka ngeyel, ya keras kepala, maka mereka termasuk orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjutkan Pak ini, Pak Zulkarnain. Wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قودي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يطمع أبدا. Rasul SAW bersabda, haudku, telagaku, masiratu syahrin, perjalanan luasnya 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu, dan baunya, wanginya lebih harum daripada mis. Wakaizanu, ini gelas juga, Ustaz. Wakaizanu, dan gelas-gelasnya kan nujum sama. Wakaizanu, Dan bejana-bejananya, dan bejana-bejananya seperti bintang di langit. Barang siapa yang meminumnya minha, dari telagaku, fala yatma'u abada, maka dia tidak akan pernah haus. Tidak pernah haus selama-lamanya. Nah, jadi orang kalau sekali teguh itu, maka hilang harganya. Masya Allah, semoga Allah Jalla fi'ala menjadikan kita orang yang berhak ya meminum dari al-haud. Allahumma amin. Oke, berikutnya Bapak Willy Abu Ishaq. Halo, assalamualaikum Abu Ishaq. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah. Fadhal, ma syafa'atu? Ma syafa'atu, asy-syafa'atu lughatan al-wasilatu wa talabu, wa 'urfan su'alul khairi lil ghairi. Apa syafa'ah? Syafa'ah secara bahasa adalah wasilah dan tolabu, Permintaan. Permohonan. Permintaan ya Ustaz. Permohonan boleh, lebih tepat permohonan. Wasilah dan permohonan. Wa 'urfan, secara urf itu adat. Ya, boleh. Secara uruf, soal hari, permintaan yang baik dan permintaan yang baik untuk selanjutnya, untuk orang lain. Jadi secara urf ya, syafa'ah itu apa? Permohonan untuk hal yang baik kepada orang lain. Contohnya gini. Misalnya antum punya anak mau didaftarkan ke Madinah misalnya. Maka antum minta syafa'ah. Ya, minta syafa'ah ke syekh misalnya. Supaya apa? Supaya anak antum mendapatkan rekomendasi. Gitu. Dan antum minta kepada syekh supaya memberikan syafa'ah kepada si anak ini supaya ya dipertimbangkan masuk Madinah. Itu ya secara urf ya. Nah, berhasil. Wasyafa'atu hakun wala tanfa'u illa
ini. Syafa'ah adalah hak atau benar dan Ya. tidak tanfa'u, tidak mengalami kecuali dengan dua syarat. Ya, jadi syafaat itu benar Al-awwalu, adanya ya. Orang-orang Mu'tazilah, ya, di antaranya Mu'tazilah itu mereka mengingkari syafaat. Ya, mereka mengingkari syafaat di hari kiamat. Nah, padahal ya syafaat itu benar adanya, pasti ada. Ya, cuman dia punya dua penghalang ya, atau dua syarat supaya syafaat itu bisa diperoleh. Apa yang pertama? Tuasil. al-awwalu idnullahi li syafi'i an yashfa'a li anna syafa'ata milkuhu subhanahu. Syarat yang pertama adalah izin dari Allah, izin Allah untuk memberi syafaat, karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah taala qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah syafaat itu milik Allah semua. Asani. Tsani radhiyallahu 'anil masyfu'i fihi bi an yakuna minal ahli tauhid. Ridha Allah bagi siapa yang memberi syafaat kepadanya dengan menjadikannya ahli tauhid. Ridha Allah bagi siapa yang memberi syafaat. Ridha Allah bagi siapa yang memberi syafaat dengan dari seorang ahli tauhid, bukan Ustaz. Ridhallahi 'anil masfu', ya Allah Jalla wa'ala harus ridha dulu kepada orang yang akan mendapatkan syafaat. Bagaimana supaya Allah ridha? An yakuna min ahli tauhid, dia harus orang ahli tauhid, tidak pernah terjatuh pada kesyirikan. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala wa kam min malikin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha wa yarda. Dan berapa dari malaikat di langit. Dan sebagian dari dan beberapa dari malaikat para malaikat di langit la tughni syafa'atum, enggak bermanfaat, enggak cukup, enggak bisa syafaat mereka itu sama sekali, illa kecuali apa? Min ba'di. Lanjutkan. Illa kecuali sebagian dari yang Allah izinkan bagi siapa yang memberikan syafaat dan diridhoi. bagi Allah kehendaki, wa yarda. Apa wa yarda? Allah ridhoi. Sahih. Lanjut. Amal kafir, amal kafiru fala tanfa'uhu syafa'atu kama qala ta'ala
fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Adapun bagi orang kafir maka tidak bermanfaat baginya syafaat sama seperti perkataan seperti firman Allah Ta'ala, Gimana? dan tidaklah bermanfaat bagi mereka syafaat dan tidaklah Asy-syafi'in, bermanfaat orang bagi yang memberi mereka syafaat. syafaat dan tidaklah bermanfaat bagi mereka orang yang memberi manfaat. Baik. Yakfi insyaallah. Barakallahu fikum, jazakallahu khair Pak Abu Ishaq ya. Baik, kita punya poin penting di sini ikhwan sekalian yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala. Poin pentingnya adalah ya, pertama, di hari kiamat itu adalah hari syafaat. Orang-orang saling meminta permohonan, atau orang-orang banyak mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang mereka cintai. Ya. Dan hadis dari Ibnu Aisyah ya yang menjelaskan, ya hadisnya panjang sekali, kita ke intinya saja, bahwasanya syafaat ini ya jangan dikira untuk orang-orang saleh. Ya, syafaat ini, permohonan ini jangan dikira untuk orang-orang saleh. Bahkan sebaliknya, syafaat ini ada untuk menyelamatkan, membantu orang-orang yang terjatuh pada dosa. Ya, yang dosanya banyak, makanya di hari kiamat, ya, di yaumul hisab, yaumul mahsyar, anak itu banyak anak akan mengajukan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tuanya. Bahkan sebaliknya juga, ayah atau orang tua itu bukan ayahnya di surga yang, atau anaknya di surga yang bagus, yang paling tinggi, lalu anaknya atau anaknya di surga yang bagus gitu ya, lalu ayahnya di surga yang paling bawah misalnya. Maka ini juga termasuk syafaat. Maka sang anak akan mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ayahnya menjadi surga yang sama. Dan ini tidak akan mengurangi derajat surga si anak. Demikian juga istri. Ya, istri ya bisa jadi akan memintakan syafaat untuk suaminya. Untuk suaminya di surga bawah, maka sang istri mengajukan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ikhwan sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ya kita harus semangat dalam mentarbiyah keluarga kita. Supaya apa? Supaya di hari kiamat kita bisa saling bahu-membahu, ya. Kalau kita punya anak saleh misalnya, ya hafiz Quran, alhamdulillah, ya, maka kita ya besar potensi akan dimintakan syafaat oleh anak kita. Makanya anak ini betul-betul investasi akhirat. Ya, kalau kita baru tobat 2 tahun belakangan, baru ngaji 4 tahun belakangan, ya semoga dengan kita punya anak yang saleh, ya apalagi kalau anak kita menjadi ahli ilmi, subhanallah, ya besar harapan kita, ya kalau amal kita kurang misalnya naudzubillah, maka sang anak akan ya mengajukan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ya menaikkan kita. Dan syafaat juga banyak yang diperoleh oleh orang-orang yang di neraka, muslim tapi dia pelaku maksiat. Maka akan banyak orang-orang yang baru diazab gitu ya, kemudian melalui wasilah syafaat anaknya misalnya, syafaat mungkin istrinya atau orang tuanya, akhirnya diangkat dia dari jahanam.
Tapi awas, hati-hati. Syafaat itu punya 2 syarat wajib, ya. Yang pertama apa? Pertama, Allah ridho dulu sama orang yang mengajukan syafaat. Dan yang bisa, yang hanya bisa mengajukan syafaat hanyalah ahlu tauhid dan dia tidak terjatuh pada perkara bid'ah itu. Nah, demikian juga orang-orang yang Allah izinkan memperoleh syafaat itu adalah orang-orang yang Allah ridhai, yaitu siapa? Ahli tauhid dan dia tidak terjatuh kepada bid'ah. Bukan ahli bid'ah. Makanya kita harus hati-hati ya. Ya. Jangan sampai kita ya sudah na'udzubillah ya, sudah nggak bisa minum di haud, nggak pula bisa mendapatkan pertolongan terakhir itu loh. Karena kalau sudah di jahanam, kemudian nggak juga dapat syafaat, udah habis, nggak ada harapan, ya disiksa dulu, ya wa'iyadzubillah. Maka ini menjadi motivasi kita, ya untuk kita semangat, ya menghasilkan atau mendidik anak kita menjadi orang saleh, ya saleh. Ya, semoga ya betul-betul anaknya menjadi investasi akhirat. Ya Allahumma amin. Baik, berikutnya Bapak Rudiansyah apakah sudah bisa bergabung? Tadi Pak Rudiansyah izin ya ngantar anak ke sekolah. Kayaknya masih ngantar ya. Kalau gitu kita balik ke Pak Budi ya. Assalamualaikum Pak Budi. Assalamualaikum. Fadhal. Antum baca hal jannatu wan naru haqqani. Apakah surga dan neraka itu benar adanya? Ya. Bismillah. Halil jannatu wan naru haqqani. Apakah surga dan neraka adalah benar adanya? Naam. Al jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga adalah hak dan neraka juga hak. Wahuma baqiyatani la yafniyani. Dan keduanya itu kekal ya. Nah, Ustaz. Dan keduanya adalah kekal dan tidak fana. Ya, tidak sirna. Tidak hancur. Ya. Fal jannatu darul muttaqin. Dan surga adalah kampung orang-orang yang bertakwa. Wan naru darul kafirin. Dan neraka adalah kampung orang kafir. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya surga abror Al-abrol bermakna al-muttaqun. muttaqin. Al-abrol bermakna al-muttaqun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa tempatnya di dalam kenikmatan surga naim. Wa innal fujjara, dan sesungguhnya orang-orang yang fajir lafi jahim, tempatnya di dalam neraka jahanam. Hal huma mawjudatani al-an? Hal huma mawjudatani al-an, apakah keduanya sudah ada sekarang? Naam. Huma makhluqatani wa mawjudatani al-an. Ya, keduanya adalah makhluk
dan ada sudah ada sekarang. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fil jannati, di dalam surga, wasari'u ilal maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal arda u'iddat lil muttaqin. Di surga, wasari'u, dan bergegaslah, mereka bergegaslah kepada ampunan Rabb kalian dan jannah yang luasnya antara langit dan bumi, Yang luasnya seperti luas langit dan bumi. yang luasnya seperti luas langit dan bumi, dan disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa qala finnari, dan telah berkata di dalam neraka, fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fattaqu, dan takutlah kalian semua kepada neraka yang waquduha, bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan, dan dipersiapkan untuk mereka orang-orang yang kafir. Ya, insyaallah mumtaz ya. Cuma teman-teman kalau ada waktu ya, coba googling tentang erupsi gunung gitu ya. Betapa ternyata ketika gunung itu kejatuhan batu gitu ya, itu dia bereaksi menjadi apa namanya, terjadi reaksi-reaksi yang membuat dia semakin besar erupsinya. Itu saya baru tahu ya. Akhirnya saya bisa memahami ya. Oh ternyata ya, kenapa Allah Jalla fi'ula menjelaskan waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya itu manusia sama batu. Nah, ternyata di dunia saja ketika batu itu jatuh ke dalam kawah gunung, itu langsung apa, meledak dia, ya, langsung memicu reaksi berantai yang membuat erupsi ya. Itu luar biasa. Itu baru dunia, itu pun batunya kecil padahal bongkahannya. Nah, coba ya teman-teman nanti cek ya di YouTube. Apalagi kalau di eh, neraka Allah Jalla fi'ula, ya gak mungkin bongkahannya kecil kan. Apalagi ada manusia di dalamnya. Waduh, saya membayangkan itu kayak lautan lava yang dahsyat sekali ya. Coba nanti kalau saya ketemu linknya saya kasih ke grup ya, supaya kita menjadi apa ya, aware ya. Ya betapa di dunia saja itu dahsyat sekali ya. eh, lautan lava di dalam kawah itu ketika apa namanya, kejatuhannya bongkahan batu itu sangat liar sekali ya, kayak kayak laut. Apalagi kalau di jahanam ya, wa'iyadzubillah. Lanjut Pak Budi, ma'a'lal jannati, ya, apa surga yang paling tinggi derajatnya? Nah, Ustaz. Ma'alal jannati, apa surga yang paling tinggi derajatnya? Alal jannati jannatil firdausi. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannati mi'atu darajatin. Di dalam surga ada 100 derajat atau tingkatan. Ma baina kulli darajataini, di antara setiap 2 derajat, kama baina samai wal ardi, seperti antara langit dan bumi. Wal firdausu, dan surga firdaus, a'laha, lebih tinggi dari semuanya. A'laha darajatan, lebih tinggi derajatnya dari semua. Wa minha, dan diantaranya tufajjaru anharo jannatil arba'ah, Memancarkan. Di dalamnya ada sungai, ada apa namanya, sungai yang memancarkan.
atau atau apa ada apa namanya pancaran air ya, pancaran air dari 4 sungai. Wa minha tufajjiru anharul jannatil arba'at. Dan diantaranya Ada memancar sungai yang memancar sungai-sungai yang memancarkan di sungai-sungai memancarkan di surga yang 4 ya Ustaz. ya, atau kalau kita perhatikan tadi di dalamnya itu ada 4 sungai surga yang memancar. Nah, itu lebih enak kayaknya. Ya, di dalamnya 4 sungai-sungai 4 sungai surga. Sungai-sungai surga yang memancar. Ya. Wa min fauqiha, dan di atasnya yakunul Atas apa? Hanya kembali kepada siapa? Firdaus, surga Firdaus. Sahih, mumtaz. Dan di atasnya surga Firdaus yakunul arash, ada arash. Fa idza sa'altumullaha fasaluhul firdausa. Maka apabila kalian bertanya Ustaz ya, meminta atau berdoa kepada apabila Allah, minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. baik, Masya Allah, jazakallah khair Pak Budi Mumtaz ya. Subhanallah, ini tambah faedah event sekali yang saya cintai karena Allah Jalla fi'ala. Tinggi ya, atau a'la, atau apa namanya, definisi tinggi ini ya, derajat yang tinggi ini itu 2 makna ya, makna hakiki dan makna ya dalam artian kenikmatan. Secara kenikmatan ya, maka dia lebih banyak kenikmatannya. Baik, dan secara hakiki memang dia posisinya paling tinggi, paling atas. Gimana dalil ya tentang misalnya dalil tentang hadis Bukhari Muslim ya tentang orang-orang yang menghafal Quran ya, mereka akan naik sesuai jumlah hafalan mereka. Dan mereka berhenti di hafalan mereka terakhir. Ini dalil pertama ya. Makanya sebagian ulama menjelaskan, ini pendapat ulama ya, walaupun khilaf juga, pendapat ulama bahwasanya ya surga itu jumlah tingkatannya sejumlah ayat di Al-Quran ya. Dalilnya apa ya, hadis itu di hadis tentang orang yang terus naik ke surga di atasnya sampai batasan hafalannya. Baik, dan yang paling di atas itu adalah Firdaus, sehingga ya orang-orang di Firdaus ini ya lebih mudah untuk memandang wajah Allah Jalla fi'ala. Ya, banyak hadis sekali yang menjelaskan tentang orang-orang ahli surga. Insya Allah akan ada pembahasannya setelah ini, insya Allah. Hadis tentang ahli surga yang dipersiapkan kenikmatan yang paling dahsyat, yaitu melihat wajah Allah. Subhanallah. Dan orang-orang Firdaus, karena dia lebih dekat kepada arsy Allah, maka mereka lebih mudah untuk ya melihat, memandang wajah Allah Jalla fi'ala ya. Dan tentu saja dalam hadis ya dijelaskan ya ahlu surga ini mereka sebetulnya mudah melihat seperti ya cara mereka melihat ya, metode mereka melihat seperti mereka melihat rembulan. Seperti metode cara melihatnya berarti melihat langsung ke atas. Walillahi mahalul a'la. Insyaallah akan datang pembahasannya. Ya, baik. Makanya juga tadi kita sampaikan ya, ketika sang ayah misalnya berada di surga level 50 misalnya, lalu si anak di surga level 100, maka sang anak ini
ia bisa memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan ayahnya supaya sama dia. Nah, itu syafaat. Ya. Baik, lanjut kepada Bapak Ibnu Reza. Nah, Ustaz. Ma sifatul jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sifatul jannah, apa sifat-sifat atau ciri-ciri dari surga? Min sifatil jannah, di antara sifat-sifat surga, awalan, inna fil jannati ma'ata darajah, ma baina Mi'ata darajatin. ma'ata dirajatin, ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ard. Di surga itu ada 100 tingkat. Nah, di antara 2 tingkat itu sama seperti antara langit dan bumi. Soalnya langit sama bumi itu kan padahal langit sama bumi itu satu bumi kan. Wallahu ta'ala, apakah ini ya secara zahir apakah menandakan bahwasanya satu level surga itu ya seperti satu bumi gitu ya. Allahu alam ya. Allah taala alam. Tapi kalau zahir hadis ya menunjukkan menunjukkan bahwasanya orang-orang ahli surga itu mereka punya jendela surga yang mereka bisa buka gitu ya, lalu menengok ke bawah ya, melihat kawan-kawan mereka ada di Jahannam, si fulan, si alan gitu ya. Nah, ini menandakan yang paling bawah tuh Jahannam, naik, lalu surga paling bawah, terus di atasnya lagi terus Firdaus. Jadi orang-orang ahli neraka bisa menengok ke atas, ya, orang ahli surga menengok ke bawah. Lanjut, Asani, ana ardaha ka'ardi samai wal ard. Yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Kama qala ta'ala, sabiqu ila maghfiratin min rabbika wa jannati arduha ka'ardi samai wal ard. Seperti firman Allah, berlombalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan maghfirah min rabbika wa jannah, dan surga arduha, lebarnya seperti luasnya seperti luas langit dan bumi. Salis anna fiha anhara nahral jamari wa nahral jamari wa khamri, nahri wal khamri wa nahral asali wa nahral labani wa nahral ma'i ghairal asin. Itu apa ya, terdapat sungai ya Ustaz, anfiha ahran, yang mana di dalamnya terdapat sungai, begitu Ustaz ya? Ya, sungai-sungai, banyak sungai, macam-macam sungai. Yang di dalamnya terdapat sungai-sungai. Jamri. Sama sungai apa? Sungai Khamar. Khamri ini apa? Anggur ya Ustaz? Iya, Khamar, ya Khamar. Sungai Khamar kan ya? Ya. Nah, kalau di surga itu khamarnya itu nikmat sekali, tapi tidak ada efek mabuknya. Oh, begitu maksudnya. Makanya orang-orang, kata para ulama, yang ini faedah tambahan, orang-orang yang di dunia ini
ya tergesa-gesa dalam menikmati khamar, maksudnya mereka minum khamar di dunia, bukan di akhirat mereka diharamkan dari khamar surga. Termasuk juga wallahu semoga ampun kita ya, menjauhkan kita dari maksiat. Orang-orang yang ya menikmati wanita dengan cara yang haram di dunia, misalnya wanita yang cantik sekali gitu ya, maka di akhirat dia diharamkan. Gak bisa dia mendapatkan wanita surga. Ya, baik. Oke. Wa nahrul asali sungai Madu. madu Ah, nahrul wa nahrul labani, sungai susu. sungai susu wa nahrul ma'i ghairil asin dan sungai yang apa ini Akhir asini yang tidak apa ya, yang tidak membelah tidak gitu lah. Maksudnya tidak akan mengalir kering sungainya. yang tidak akan kering maksudnya Ustaz. Boleh juga, tapi lebih tepatnya yang tidak menggenang. Oh, yang tidak menggenang. Nah, Ustaz. Ya. Arabi anna fiha anu'an minas samarab Anwa'an minas samarat. dan di dalamnya nau'an minas yang banyak buah-buahan, banyak jenis buah-buahan. Ya, sahih. Qala ta'ala masalul jannatil lati wu'idal muttaquna fiha anharu min ma'in ghairi asinin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharu min khairin ladzatil lisyaribin wa anharu min asalin mustaffan walahum fiha min kulli samarat. Ini Anak koneksi ya. Pertama tadi anak dulu ya. Ghaira asin itu maknanya tidak keruh, berarti jernih. Berarti boleh kita terjemahkan sungai yang jernih. Ya, anak koneksi ya. Ya tadi wajah lemah ghaira asin. Ghaira al-asin itu maknanya tidak keruh. Berarti yang dimaksud adalah sungai yang jernih. jernih, nah Ustaz. Baik. Terjemahkan masalah jannati. Allah Ta'ala berfirman dan seumpamanya dan seumpama surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa di dalamnya, untuk orang-orang yang bertakwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak yang jernih ya misalnya. Boleh Nasin wa anharu dan sungai-sungai yang dari air susunya susu air susu laba ini lam lam yataghayyar ta'muhu, enggak berubah rasanya. yang tidak akan berubah rasanya. Ya, enggak bakal expired, enggak bakal basi. Ta'muhu wa anharu min khamri dan tidak akan berubah nikmatnya minhu Ya, atau rasa. Ta'mu itu rasanya, cita rasanya. Dan tidak akan berubah cita rasanya lazatil lisyaribin Wa naharu min khamrin, dan sungai dari khamar lazzatin lisyaribin, dan sungai dari khamar yang sangat nikmat bagi orang yang meminumnya. Demikian apa? Wa anharun haru dan aliran sungai tersebut. Sungai dari apa? Asal. Min asalin dari Madu. Min Musaffan itu murni. Madu yang murni. Dan sungai-sungai Walahum fiha, walahum dan untuk mereka ahli surganya apa? Fiha min kulli samarat. Dan di dalamnya berbagai macam buah-buahan. Sahih, Masya Allah. Terakhir ini, masih ada nih. Al-Khamis anna fiha sajaratan
dakhmatan asyamah ya Ustaz. Azimah. ضخمة أن فيها شجرة ضخمة عظيمة. Ya, di Dakhmatan dalamnya azimah. ada pohon yang besar sekali. Apa dalilnya? Apa dalilnya ada pohon raksasa di surga? Itu, lanjutkan. Inna Eh, fil jannati. eh, saya lanjut ya Ustaz. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi jannati lasajaratan yasiru raqibu fi zilliha mi'ata alim mi'ata amin. Nah, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon, jannatil syajaratin, di mana yasiru raqibu fi Yasiru rakibu, dan ada penunggang kuda yang mengelilingi pohon menunggang, ini. yang ada penunggang kuda yang berjalan di bawah pohon ini berjarak 100 tahun. Ustaz. Nah, jadi ada orang ya ahli surga pakai kuda gitu ya, berjalan di bawah Pohon apa rindang pohonnya itu. Berapa tahun yang dia butuhkan? mi'ata 100 tahun. Ustaz. Subhanallah, bayangin, naik kuda aja butuh 100 tahun gitu. Gimana raksasanya pohon ini kan? Allahu Akbar. Ya Allah, kita aja nggak bisa membayangkan kayak mana itu pohonnya ya. Seraksasa apa ya? Itu baru satu pohon padahal. Padahal di surga banyak pohon-pohon yang semisal ini. Allahu Akbar. Ya, saya nggak bisa membayangkan sebesar apa surga itu. Nggak mampu saya membayangkan loh. Ya, ya. Subhanallah lazim. Makanya coba dicari ya. Berapa kira-kira diameternya itu ya pohonnya ya. Dikira-kira saja. Misalnya kalau perjalanan kuda selama 1 jam itu berapa? Kalau sehari nanti dapat tuh berapa luasnya. Nah, kelilingnya. Asadis, Asadis anna fiha ghurafan. eh yang di dalamnya ada di dalamnya ada kamar, kamar-kamar yang indah. kamar ghurafan. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Sallallahu alaihi sabda wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi jannati li ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Eh, Di dalam surga ada kamar-kamar dalam surga itu ada ruangan-ruangan, kamar-kamar yang ya, dapat yang dilihat. yang bahagian luarnya itu, masa yang di luar kamar itu ya, atau ya bisa terlihat dari dalam. Dan sebaliknya, dari bahagian Zuhura. dalamnya bisa terlihat dari luar. Allah alam ya, apakah hanya transparan atau gimana? Kita nggak tahu ya. Cuman berbeda gitu ya. Surah Zuhura. Ruha artinya bisa dilihat dari belakang, Ustaz, maksudnya. Nggak bisa dilihat dari dalam. Jadi kalau kita Ah, di dalam kita bisa lihat keluar, kalau dari luar bisa melihat yang di dalam itu. oh, nah, Ustaz. Min butuniha wa Ya. butunahu. Butunaha. Faqama ilahi a'rabiyun. Maka ada nih orang-orang Badui nanya ke Rasulullah. Lanjutkan. Liman hiya ya Rasulullah? Fadal. Liman hiya ya Rasulullah. Kola hiya liman atau Kata bal awalan. Kata awalan. Liman hiya ya Rasulullah? eh, untuk siapa ini Rasulullah? Ya. Eh, eh, hiya liman atau bal kolama wa Kalama. atau ba al kolama wa Ya, untuk orang atmana yang selalu berkata baik, berkata indah. eh, wa Nah, ama makanya hati-hati nih Quran. ya, hati-hati. Kalau nggak bilang ya, kita harus hati-hati. Jangan mudah
ya berkata umpatan ya. Kalau bahasa Jawanya misuh-misuh ya, nggak boleh ya. Ya, bahkan kita berkata baik saja itu ya ada hak khusus ya di surga. Kemudian apa? Wa at'ama ta'am, makan ngasih makanan yang enak. ngasih makan ke orang-orang kalau miskin. Kemudian apa? Ada apa? Memberikan Siam, wa agama puasa, yang ya, melakukan puasa. membiasakan puasa, wasalamillah apa? Berdoa ya, Salat, sholat wasalamillahi bil lail. wassalalillah, sholat bilaili wan nas, sholat malam di malam hari di Dan kala orang lagi tidur kita malah sholat. Itu. Jadi kalau orang mau sedang tidur. dapetin kamar-kamar itu, pertama kita harus menjaga ucapan kita, menjaga diksi kita, kemudian ngasih makan orang miskin, ya. Kemudian termasuk juga ngasih makan anak ya, ngasih makan anak yang layak, makan istri yang layak itu juga termasuk insya Allah Taala. Kemudian apa? Ya membiasakan puasa sunnah maksudnya, mau wajib ya. Kemudian sholat malam. Sholat malam. Karena sudah 7:30, saya persilakan kalau ada satu pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini. Semoga apa yang kita pelajari ini tidak hanya menjadi wawasan ya, tapi ngecas kita punya iman gitu ya. Kita punya gambaran, oh surga tuh sedahsyat ini ya ternyata ya. Gitu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, Ustaz.